Dilema etika versus bujukan moral. Dilema etika yaitu situasi ketika seseorang memilih antara dua pilihan secara moral benar namun bertentangan, yaitu benar versus benar. Yang kedua, bujukan moral yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah, yaitu benar versus salah. Lalu ada 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang pertama adalah individu lawan masyarakat, yaitu individual versus community. Yang kedua adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Yang ketiga adalah kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Yang terakhir atau yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Lalu ada 3 prinsip pengambilan keputusan menurut Kidder tahun 2009. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir and best thinking. Itu saya lakukan karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang. Itu kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak atau konsekuensi dari keputusan. Lalu yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking. Ikuti prinsip atau aturan-aturan yang telah ditetapkan, deontologis atau tugas atau kewajiban. Lalu yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Memutuskan sesuatu dengan pemikiran apa yang Anda harapkan orang lain lakukan terhadap Anda. Itu prinsip berbasis rasa peduli atau empati. Lalu ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Lalu yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Dan selanjutnya adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Yang ketujuh, melakukan prinsip resolusi. Yang kedelapan, investigasi opsi trilema buat keputusan. Dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Sebagai makhluk sosial, kita sering dihadapkan dalam situasi dilema etika. Salah satu contohnya adalah ketika itu menjelang sholat zuhur, saya mendapati seorang siswa merokok di kamar mandi. Lalu saya panggil, saya BAP, dan ini adalah termasuk pelanggaran berat, yaitu surat pernyataan ketiga atau surat terakhir sebelum surat peringatan terakhir. Dan ini sudah harusnya ini adalah Ananda skorsing 2 pekan di rumah dan pemanggilan orang tua untuk menjemput Ananda sebagai pembinaan. Nah, ketika itu Ananda mohon untuk tidak dipanggil orang tuanya karena 2 tahun terakhir ini Bapak Ananda sakit keras di Samarinda dan ditemani oleh ibundanya. Jadi saya sangat dilema karena itu jika saya kasih tahu orang tuanya, bisa saja kondisi kesehatan bapaknya parah dan ibunya mungkin sangat sedih sekali karena tidak bisa mengawasi Ananda ketika Ananda itu liburan, ketika libur sekolah. Dan paradigma yang muncul adalah rasa keadilan melawan rasa kasihan, jadi justice versus mercy. Prinsip pengambilan keputusannya adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menghadapi dilema etika baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah atau masyarakat. Dalam pengambilan keputusan sangatlah berbeda. Saya lebih banyak menggunakan nilai-nilai intuisi atau secara logika atau pemikiran. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya dapat mengenali paradigma dan prinsip pengambilan keputusan sebagai
pemimpin pembelajaran serta mengetahui 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Dampak setelah mempelajari modul, dampak yang saya rasakan adalah saya jadi paham bahwa dalam mengambil keputusan kita akan masuk ke dalam paradigma dan prinsip yang mana. Selain itu kita mengetahui 9 langkah dalam mengambil keputusan. Semua itu membuat kita lebih mudah memetakan pengambilan keputusan. Sebagai seorang individu maupun sebagai pemimpin pembelajaran, materi modul 3.1 sangatlah penting untuk dipelajari dan betul-betul dipahami, karena memberikan sebuah pemahaman bagaimana kita mengambil sebuah keputusan yang baik sebagai pemimpin pembelajaran dalam menghadapi situasi dilema etika ataupun bujukan moral. Yang bisa saya lakukan adalah mulai mempelajari dilema etika yang saya hadapi, termasuk paradigma dan prinsip yang sudah saya pelajari dalam penanganan dilema etika menurut Prof. M. Kidder pada buku Good People Make Tough Choices, dan melakukan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Setelah saya mempelajari mengenai konsep-konsep pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di modul 3.1, ini sangat penting semua, karena sudah mencakup apa yang selama ini kita lakukan. Hanya saja kita sebagai pendidik belum tahu, termasuk paradigma dan prinsip seperti apa dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan, nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan yang ditanamkan dulu oleh orang tua kami, yaitu kejujuran, kasih sayang, empati, pengambilan keputusan jangan terburu-buru, dipikirkan dengan baik-baik, baik dan buruknya di masa yang akan datang, meminta petunjuk kepada Allah bila ingin mengambil sebuah keputusan.